Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نسأل الله السلامة والعافية. معاشر المسلمين والمؤمنات، أعزني الله وإياكم بالإسلام. Kembali kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanyalah milik Allah pencipta, pengatur alam semesta ini, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak, karunia yang sangat melimpah, nikmat yang besar, yaitu nikmat al-Islam, nikmat agama Islam. Kemudian nikmat al-iman, nikmat beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan nikmat bisa beragama, berupaya meneladani Rasulullah SAW dan para sahabatnya, berupaya. Mudah-mudahan kita semua dicatat oleh Allah niat kita menjadi niat orang-orang yang mau mengikuti sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karena ahlus sunnah wal jamaah yang mengikuti manhaj para sahabat itu qalail, jamak dari qalil, ya qalail, sedikit sekali. Makanya di zaman dahulu apabila iza sami'a khabara mauti ahli sunnah wal jamaah, apabila seorang ulama di zaman dulu, ulama salaf, apabila mendengar kabar meninggalnya seorang ahli sunnah wal jamaah, maka seolah-olah ada anggota tubuh mereka yang hilang. Karena itu pertanda Allah Azza wa Jalla ingin mengangkat ilmu di tengah-tengah manusia. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana dalam hadis Sahih Al-Bukhari, "Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama'i." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad, tidaklah mengangkat ilmu itu dengan langsung dicabut dari hamba, tidak. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama, akan tetapi Allah kalau hendak mencabut ilmu di tengah-tengah manusia, di tengah umat manusia ini adalah dengan mematikan ulama yang benar, ulama yang berjalan di atas Al-Quran dan Sunnah. Fa idza lam yubqi aliman, kalau seandainya tidak ada lagi satu orang alim yang tersisa, ittakhadhan nasu juhalan
ru'usan juhalan fa'aftau fasu'ilu fa'aftau fadallu ya fadallu fadallu wa yudillu gitu. Fadallu wa adall ya. Dallu adallu. Kalau seandainya tidak tersisa lagi alim, seorang yang berilmu saja nggak ada lagi Pak ya. Karena semua sudah mati, ia sudah diangkat oleh Allah. Maka ittakhadhan nasu ru'usan juhalan. Manusia akan menjadikan ru'us pemimpin-pemimpin ya, ataupun pembesar-pembesar dari orang-orang jahil. Fa'su'ilu, maka ditanya, fa'aftau bi ghairi ilmin, maka mereka yang juhal itu akan berfatwa tanpa ilmu. Ya, kemudian fadallu, lantas mereka tersesat. Tidak hanya tersesat, kemudian wa adallu, dan mereka juga menyesatkan. Ini beda dhalla dengan adalla. Ya, kalau dhalla mereka sendiri yang tersesat, tapi kalau adalla mereka menyesatkan orang lain. Maka hadirin yang diberikan oleh Allah, ya kita mendengar ya salah seorang asatiz ya Ahlussunnah wal Jamaah senior, kelahiran 1962, wafat ya 2024. Jadi berapa usia beliau menurut perhitungan kalender Masehi Bang? Berapa? Masya Allah ya 72 ya? Iya 62. Iya 62. Tapi kalau dilihat di kalender Hijriah itu lebih setahun Pak ya, berarti 63. Biasanya seperti itu, teorinya seperti itu. Karena kalender Masehi ini lebih lambat Pak, lebih lambat setahun perhitungannya. Jadi ya beliau berusia kurang lebih 63 tahun Pak ya. Dan kita doakan dia mudah-mudahan beliau diampuni dosa-dosanya oleh Allah, ditinggikan derajatnya ya, karena jasanya luar biasa terhadap agama, terhadap sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Baik, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kita yang lalu ya, pada kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab Tauhid ini, kita masih pada bab tentang syafaat. Bab tentang syafaat. Syafaat secara bahasa kemarin apa itu Bang Suardi? Apa makna syafaat secara bahasa? Lawan dari al-witir, lawan dari ganjil. Kenapa artinya Bang? Kalau menurut istilah Bang Ijal, ya, syafaat itu apa? Ya Bang? Ya. Ya. Apa Bang? Ya. Atau yang bisa membantu beliau yang belakang ya. Iya, pertolongan. Ya. Jadi kalau orang Arab mengatakan ya syafa'a fihi a'anahu fi tahsili matlabihi, seseorang memberikan syafaat di dalamnya, maksudnya dia membantu seseorang tersebut di dalam menggapai apa yang ditujunya, apa yang diharapkannya untuk dia dapatkan. Ini jadi memberikan syafaat itu artinya memberikan bantuan gitu Pak. Baik, ini makna syafaat. Jadi kita telah membacakan dalil-dalil yang disebutkan oleh penulis kitab ya dari ayat-ayat Al-Quran kemarin ya. Sekarang kita masuk pada dalil yang keempat. Yang keempat, qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa naf'ani bihi wa bi'ulumi fid dharain. Wa qawli ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang surah An-Najm. Ini belum Bang ya? Surah An-Najm ayat
26. Ini dalil yang keempat. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di an ya'dzana Allahu liman yasha'u wa yarda. Yang artinya betapa banyak dari para malaikat di langit tidak bermanfaat syafaat mereka sedikit pun kecuali setelah diizinkan oleh Allah bagi yang dikehendaki dan yang diridhoi oleh Allah. Jadi ayat ini ya ingin mengkabarkan, menginformasikan kepada kita bahwasanya malaikat tidak mampu memberikan syafaat kecuali setelah diberikan izin oleh Allah. Karena walillahi syafa'atun jami'an. Walillahi syafa'ah ya jami'an. Karena seluruh syafaat itu adalah milik Allah, ya. Atau qul lillahi syafa'atu jami'an. Katakan wahai Muhammad, ayat yang sebelumnya Zumar ayat Az-Zumar ayat 44 kemarin. Katakan wahai Muhammad, ya. Lillahi asy-syafa'atu jami'an. Punya Allah lah seluruh syafaat itu. Kemudian berkata pensyarah kitab Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, kam, jadi kalimat kam dalam ayat ini bermakna khabar, bukan istifham, bukan pertanyaan. Ya, kam ini bermakna informasi dari Allah. Khabar. Kam khabariyatun fi mawdi'i raf'in. Fi mawdi' maknanya fi mahalli, kan gitu. Kalau dalam nahwu banyak menggunakan istilah mahal. Fi mawdi'i maknanya fi mahalli raf'in. Ya, menempati posisi rafa'. Rafa' salah satu i'rab. Ada ibtida yang sebagai fungsinya sebagai mubtada. Jadi kam di sini sebagai mubtada ini dalam sisi i'rabnya. Maknanya apa? Wa kam min malakin itu maknanya apa? Ini yang penting, Pak ya. Kalau sisi i'rab mungkin yang belajar bahasa Arab paham, Pak ya. Tetapi yang belum nanti bingung gitu ya. Yang penting kita tahu apa maknanya. Wa makna, dan maknanya adalah katsirun minal malaikah. Banyak dari kalangan malaikat. Artinya dan betapa banyak gitu ya dari kalangan malaikat. Itu artinya makna dari firman Allah dalam ayat ini, wa kam mim malakin, dan betapa banyak dari para malaikat, kan gitu. Fis samawati, yang berada di langit. Ini menunjukkan malaikat itu ya bertempat di mana, Bang? Di langit. Menunjukkan langit itu ada yang menghuni, ada penghuninya. Itu para malaikat berdasarkan Al-Quran ini. La tughni syafa'atun, tidak bermanfaat syafaat mereka syai'an, sedikit pun. Lihat di sini ada isim nakirah syai'an gitu. Berada dalam konteks kalimat penafian, itu la, ada huruf nafi di sini. Artinya sedikit pun pertolongan dari malaikat tidak bermanfaat. Maka jangan minta sama malaikat, itu maknanya. Makna ya dari ayat ini, jangan minta kepada malaikat, mintalah syafaat kepada Allah. Karena syafaat malaikat tersebut tidak bermanfaat sedikit pun. Illa, kecuali min ba'di an ya'dzana Allah, kecuali setelah Allah berikan izin. La tughni, Syekh Shalih Fauzan menjelaskan la tughni dalam ayat ini maksudnya adalah la tujadi wala tanfa. Maknanya sama, tujadi dengan tanfa sama. Tidak bermanfaat, itu intinya. Jadi tidak bermanfaat syafaat dari malaikat. Dan secara i'rab kata beliau ini fi maudhi'i raf'in, ya. Khabarul mubtada, dia menempati posisi rafa' sebagai khabar, ya. Mana mubtadanya? Karena khabar itu jatuh setelah mubtada biasanya. Mubtadanya mana, Bang? Kam tadi. Naam. Illa, kecuali mimba, di setelah ayya'dan Allah memberikan izin lahum
bagi mereka, yakni bagi para malaikat tersebut, fi syafaati, di dalam memberikan syafaat. Jadi Allah ketika setelah memberikan izin, baru malaikat mampu dengan izin Allah. Dengan izin Allah memberikan syafaat. Tapi kalau malaikat saja nggak bisa, Pak. Karena syafaat itu milik Allah, sebagaimana surah Az-Zumar ayat 44 tadi. Karena Allah telah menegaskan, qul lillahi syafa'atu jami'a. Katakan wahai Muhammad, milik Allah lah seluruh syafaat. Malaikat bisa memberikan syafaat, bisa. Namun setelah mendapatkan perintah dan izin dari Allah. Ketika Allah mengatakan beri syafaat, baru bisa. Makanya kita minta syafaat jangan sama malaikat. Kita berdoa jangan kepada malaikat. Berdoalah kepada Rabbul Malaikati, Rabb pencipta malaikat yang lebih hebat, yang lebih kuat, yang lebih segalanya daripada malaikat, yaitu Rabbul Jalla Jalaluh, Allah Azza wa Jalla. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Dan kita semua Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ketika mendengar berita wafat dari saudara kita, maka ingat dengan perkataan Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab, riwayat yang disadarkan kepada beliau, dan ini sahih insyaallah riwayatnya, bahwasanya Umar bin Khattab mengatakan seperti ini. Hari ini, kata beliau, hari ini orang mengatakan mata fulan, telah meninggal si fulan. Kita sering mendengar kabar, kita sering mendengar informasi, Pak. Dan yang dahsyatnya, yang menyedihkan, yang meninggal itu ulama, atau para penuntut ilmu, atau para pejuang. Tentu kita sedih. Jadi sekarang orang menceritakan, kita menceritakan orang meninggal. Ya, Pak. Kita lihat di medsos, di status, di grup, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal si fulan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal si fulana, misalnya. Besok kata Umar bin Khattab, fasayati yaumun fasayaqulun nas, maka akan datang suatu hari manusia akan mengatakan mata Umar. Umar yang akan diberitakan telah wafat. Dan itu terjadi, Pak. Sampai sekarang kita tahu beliau sudah wafat. Begitu juga kita. Jadi ketika kita mendengar berita orang meninggal, ingat kematian itu juga akan mendatangi kita. Maka orang yang cerdas itu, kata Rasulullah, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Ibnu Majah dan lain-lain, Suhilan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ayyul mu'minin aqyas. Ini sering kali disampaikan, Bapak sudah sering dengar, Pak. Ditanya Nabi oleh para sahabat, ayyul mu'minin aqyas, siapakah orang mukmin yang tercerdik, terpandai, terpintar? Yang paling pintar itu siapa? Maka Nabi mengatakan, aktsaruhum lil mauti dzikra, yang paling banyak mengingat kematian. Wa ahsanuhum fima ba'dahu isti'dadan, yang paling baik persiapannya terhadap hari setelah kematian itu, yang paling banyak persiapannya, yang paling baik, yang paling mantap persiapannya. Karena masa depan itu, Pak, akhirat. Dunia ini bukan masa depan. Banyak orang sekarang, Pak, menganggap masa depan ini nanti kalau saya sudah tua bagaimana ekonomi saya mikirkan masa tua saya mikirkan masa depan saya. Kan itu masa depan, Pak. Apakah Bapak mampu menjamin setelah ini Bapak masih hidup, setahun lagi Bapak masih hidup? Yang masa depan sesungguhnya adalah ketika Bapak mati, ketika kita mati, itu masa depan yang sebenarnya. Masa depan kita adalah bagaimana kita memperbanyak bekal menuju kematian, memperbanyak amal. Itu masa depan yang sebenarnya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Maka kita disuruh oleh Nabi, aktsiru bidzikri hadim min ladzat. Hadim itu artinya penghancur kelezatan. Perbanyaklah, kata Rasulullah,
mengingat penghancur kelezatan, yakni al-maut, yaitu kematian. Maka Pak, kalau seandainya kita banyak mengingat kematian, kita tidak akan panjang angan-angan. Ya, tidak akan panjang angan-angan. Orang yang panjang angan-angan itu Pak, angan-angan dunia, cita-cita dunianya luar biasa Pak. Besok gini, kalau saya tua besok bagaimana gini-gini ya. Padahal dia nggak tahu apakah besok masih hidup ataukah sudah mengembuskan napas yang terakhir alias setelah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perbanyakannya kematian besok serahkan sama Allah, karena kehidupan yang sebenarnya itu adalah innal aisha aisyul akhir, kata Rasulullah. Sesungguhnya kehidupan yang sebenarnya, masa depan yang sebenarnya adalah masa depan di mana Pak? Ya akhirat. Maka jangan kita pikirkan dunia itu. Ya, jangan terlalu memikirkan. Pikiran juga apa ya? Tapi jangan terlalu kita pikirkan sehingga melalaikan kita dari kehidupan akhirat kita. Apa yang bermanfaat untuk akhiratnya itu yang kita pikirkan di dunia ini. Idza mata banu Adam, kata Rasulullah, in qata'a amaluhu. Apabila mati anak Adam, terputus amalannya, illa min salas, kecuali 3 di antaranya. Ini bukan pembatasan, namun contoh permisalan di dunia. Yang pertama adalah ya sedekahun jariyah. Itu kita pikirkan bagaimana kita bisa bersedekah, membangun masjid misalnya, atau membangun sekolah yang bermanfaat bagi kaum muslimin, gratis ya, ataupun murah, membantu kaum muslimin yang kekurangan untuk bisa menolong anaknya. Itu baik, itu termasuk sedekah. Itu dalam mindset kita, ini masa depan yang sebenarnya. Kemudian wawaladun yad'ulahu, mempersiapkan seorang anak, mendidik anak yang menjadi anak saleh yang akan mendoakan kita. Bayangkan kita mati, mana ada anak kita ya, sementara amal kita yang satunya kurang ya. Ya, maka kita harus pikirkan juga itu Pak. Ya, kita harus ya bagaimana caranya. Makanya dalam Islam itu nggak dibatasi satu. Itu hikmahnya. Ya, 1, 2, 3 sampai 4. Apa? Supaya bisa ya mengupayakan untuk akhirat kita. Dapat anak yang saleh. Dapat anak yang salehah. Ini dirinya yang diberikan. Bukan untuk dunia saja kita pikirkan itu, untuk akhirat. Kemudian yang ketiga apa Pak? Wal ilmu. Ya, ilmu yuntafa'u bihi, yang bermanfaat, memberikan manfaat. Maka kita pikirkan Pak, apa ilmu yang akan kita pelajari. Makanya kita semangat menuntut ilmu, karena motivasi akhirat. Karena usaha kita menuntut ilmu ini tak sia-sia. Ini bukan janji saya, bukan pula janji teman-teman kita, enggak, ini janjinya manusia yang Rasul Allah mengatakan la yantiqu anil hawa. Seorang manusia yang tidak berbicara dengan hawa nafsu. Ini adalah motivasi, bukan motivasinya motivator yang ketika memberikan motivator dibayar sekian juta. Banyak orang yang termotivasi Pak ya. Ini enggak. Ini adalah motivasi dari utusan Allah, motivasi dari manusia yang telah direkomendasi oleh Allah. Siapa Rasul? Apa kata Rasulullah? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sa'alallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Rasul bersabda, barang siapa yang menempuh satu jalan, berusaha untuk belajar ilmu agama, maka Allah kelak akan mudahkan jalannya ke surga. Surga adalah masa depan yang sebenarnya. Orang sukses tidak suksesnya, ya barometernya apa, ukurannya surga. Ketika Allah selamatkan dari neraka, Allah masukkan ke dalam surga, nah itulah masa depan yang sesungguhnya, itulah kesuksesan yang sesungguhnya. Dan ini sudah dibocorkan oleh Allah. Ya, ini sudah Allah sampaikan kepada kita. Ya, semenjak ya di zaman Nabi SAW 1446 tahun yang silam, ini sudah disampaikan oleh Allah
melalui lisan Rasulullah SAW, sebagaimana dalam firman-Nya, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama yatawaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Luar biasa ayat ini. Apa kata Allah? Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang berjiwa, yang ada nafasnya, setiap jiwa manusia akan merasakan kematian. Wa inna ma yatawaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Allah akan menyempurnakan ganjaran pahala kalian yang kalian lakukan di dunia ini berupa amal saleh. Allah akan berikan, sempurnakan balasannya di akhirat. Kemudian Allah mengatakan, faman zuhziha 'anil nar, barang siapa yang Allah selamatkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dan Allah masukkan ke surga, faqad faz, itu baru kita beruntung, Pak. Itu baru sukses. Kalau di dunia masih hanya punya mobil berpuluh-puluh buah, itu belum sukses. Walaupun kita punya dunia dan seisinya, walaupun kita punya seluruh kekayaan yang ada di dunia ini, belum sukses. Karena yang sukses yang sebenarnya adalah ketika kelak di akhirat Allah selamatkan kita dari neraka dan Allah masukkan ke surga. Faqad faz, kata Allah. Maka itulah yang sukses, yang beruntung sebenarnya. Dan Allah ingatkan kita di akhir ayat ini. Apa kata Allah? Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ingatkan Allah, kehidupan dunia ini adalah kesenangan yang menipu. Jadi yang membuat orang gak sholat apa Pak? Dunia. Yang membuat orang gak mau kajian apa Pak? Dunia. Ya memang seperti itu dunia ini. Karena Allah sendiri yang mengatakan, Pak, tidak mengadakan, Allah yang mengatakan. Makanya Rasul telah mengingatkan kita, wattaqud dunya. Takutlah, hati-hati dengan dunia. Karena kalau seandainya kita tidak mampu melawan hawa nafsu dunia ini, kita yang digulungnya, kita yang yang akan diinjak-injak oleh dunia itu. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, iman dan amal saleh serta ilmu dengan izin Allah yang mampu untuk menahan gejolak tipu daya dari dunia tersebut. Karena dunia ini luar biasa, ya. Luar biasa pengaruhnya, luar biasa tipu dayanya. Banyak tertipu, tertipu, Pak. Betapa banyak wanita yang buka aurat hari ini, sebabnya apa? Dunia ingin dikatakan seksi, dikatakan cantik, tertipu. Padahal setiap dia buka auratnya, setiap itu juga malaikat melaknatnya. Nauzubillahi min dzalik. Pakai pula minyak wangi-wangi. Rasul mengatakan apabila ada wanita keluar rumah memakai minyak wangi yang tercium oleh laki-laki yang bukan mahramnya, maka setiap itu pula dicatat dosa zina bagi wanita itu. Lihat betapa luar biasanya. Namun mana banyak wanita yang solehah dengan wanita yang tidak solehah, Pak? Banyak yang tidak soleh. Kenapa itu? Dunia. Tertipu oleh dunia. Luar biasa memang dunia ini. Ya, maka untuk itu Pak, kita mesti berlindung kepada Allah dari dunia ini. Dari apa? Dari dunia. Ya. Luar biasa memang dunia ini, Pak. Ya. Banyak sekali tipu dayanya yang menyesatkan kita, ya, umat manusia. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan. Illa min ba'di ayyadzan Allah, kecuali setelah Allah memberikan izin kepada mereka para malaikat itu bagi mereka untuk memberikan syafaat. Liman yasha'u min ibadi, bagi siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Wa yarda, dan yang Allah ridhai anhu darinya, qaulahu wa amalahu, perkataan dan perbuatannya. Jadi yang bisa memberikan syafaat adalah seseorang yang diberikan izin dan yang diridhoi perkataan dan amalannya oleh Allah. Kemudian beliau melanjutkan makna ayat ijmalan, makna ayat di atas, ya, secara global, yaitu ayat berapa? Surat An-Najm ayat 26. Yukhbiru ta'ala anna katsiran minal malaikah. Allah mengkabarkan,
Allah Ta'ala mengkabarkan sesungguhnya kebanyakan dari para malaikat ma'a makanatihim indahu la tujdi syafa'atuhum fi ahadin syai'an. Allah Ta'ala mengkabarkan sesungguhnya kebanyakan dari para malaikat, yang mana para malaikat itu punya kedudukan di sisi Allah, punya makanah, kedudukan di sisi Allah. La tujdi syafa'atuhum, tujdi maknanya tanfa'u, tidak bermanfaat syafaat mereka fi ahadin, terhadap seorang pun, sedikit pun syafaat tidak bermanfaat ya bagi malaikat itu. Wala tanfa'u, dan juga tidak mampu malaikat tersebut memberikan manfaat dari syafaat tersebut, illa kecuali idza adzinallahu lahum, apabila Allah telah memberikan izin untuk mereka, an yashfa'u, supaya mereka memberikan syafaat fi man yasha'u syafa'ata lahu min ibadihi, bagi siapa yang Allah kehendaki syafaat untuknya ya dari hamba-hambanya. Maksudnya apa? Kecuali Allah memberikan izin kepada malaikat tersebut untuk memberikan syafaat bagi siapa yang Allah kehendaki. Maka syaratnya ada dua. Syarat yang pemberi syafaat mesti setelah izin, dan yang Allah ridhoi dan yang Allah kehendaki. Kemudian yang diberikan syafaat juga harus yang dikehendaki oleh Allah. Dan kita telah sebutkan pada pengajian yang sebelumnya, syarat orang yang diberikan syafaat itu supaya Allah meridhoinya, apa syaratnya kemarin? Nah, hendaknya yang diberikan syafaat tersebut adalah orang-orang yang tidak membawa dosa syirik ketika meninggal. Karena ini telah disyaratkan oleh Rasulullah SAW. Ya, syafaat itu hanya bisa diberikan kepada orang-orang yang meninggal tidak membawa dosa syirik. Maka itulah diantara bahaya syirik itu. Bahaya dosa syirik kalau seandainya pelakunya tidak bertobat. Dalam artian kata dia meninggal dan tidak bertobat dari perbuatan syiriknya, maka tidak diampuni oleh Allah. Buka Al-Quran surah An-Nisa ayat 48. Apa kata Allah? Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Maksudnya orang yang mati membawa dosa syirik, sementara Allah mengampuni dosa yang selain syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Artinya masih di bawah kehendak Allah selain dosa syirik. Tapi kalau dosa syirik tidak. Sehingga para ulama mensyaratkan ya, orang yang diberikan syafaat itu kelak, baik itu syafaat dari Rasulullah atas izin Allah, syafaat dari amal solehnya, syafaat dari anaknya penghafal Al-Quran, atau syafaat dari seorang mujahid yang syahid di jalan Allah. Namun yang diberikan syafaat itu syaratnya mesti orang yang meninggal tidak membawa dosa syirik. Ini pentingnya tauhid. Karena tauhid itu syarat mutlak mendapatkan transfer syafaat. Tauhid tidak berbuat syirik. Maka luar biasa syirik ini rupanya. Sangat ya, sangat kejam syirik. Syirik membuat orang kekal di neraka, membuat orang tidak diampuni dosanya oleh Allah. Makanya 13 tahun Rasul di kota Mekah, ya, beliau hanya memberantas syirik saja, mengajak manusia mengesahkan Allah dan mengajak manusia meninggalkan seluruh bentuk kesyirikan. Bahkan ada seorang masuk Islam, baru masuk Islam, ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, hadis sahih. Ya, anna Rasulullah SAW rajul, seorang laki-laki ini baru masuk Islam. Wa fi yadihi halqatun min safra, ya. Kemudian di tangannya itu ada halqah, gelang dari kuningan. Lantas Nabi bertanya, "Ma'adhi, apa yang kau pakai itu?" Lantas laki itu menjawab, minal wahina. Ini penangkal, wahai Muhammad. Maka Nabi langsung berkata, lepaskan itu, copot itu, inziha, kata Nabi, copot itu. Fa innaka law mutta ma aflahta abadan wa ya alaika.
Kalau engkau masih pakai itu zimat dan engkau mati nggak selamat selamanya, ya. Dan engkau masih meyakini zimat itu, itu syirik. Ini Pak ya. Itu menunjukkan bahwa Nabi itu sangat sangat antusias, bersungguh-sungguh, ya, melepaskan kesyirikan pada keyakinan umat manusia. Karena bahaya betul syirik, Pak, bahaya betul. Karena kalau orang mati, ya Pak, meyakini syirik itu Pak, tidak diampuni oleh Allah, itu bahaya. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, wa kana al-mashfu'u fihi mimman radiyallahu qawlahu wa 'amalahu. Dan yang diberikan syafaat di dalamnya adalah orang-orang yang diridhoi oleh Allah perkataan dan perbuatannya. Bi ayyakuna saliman. Ini syarat yang kedua. Syarat yang pertama, orang yang diberikan syafaat adalah orang yang Allah ridhoi perkataan dan perbuatannya. Kemudian yang kedua, bi ayyakuna saliman minasyirki qalilihi wa katsirihi. Hendaknya dia bebas dari perbuatan syirik kecil, ya, sedikit dan banyaknya. Artinya betul-betul dia tidak membawa dosa syirik ketika meninggal. Wa idza kana hadza fi haqqil malaikati fa ghairu min babi aula. Kalau seandainya ini pada hak malaikat, ya, malaikat saja tidak mampu memberikan syafaat kecuali atas izin Allah, maka yang selain mereka, para malaikat itu tentu lebih utama, tidak mampu berhak untuk memberikan syafaat. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, munasabatu al-ayat lil bab, kesesuaian ayat ini terhadap bab yang kita bahas. Bab yang kita bahas tentang apa, Bang? Bab syafaat. Apa korelasi ayat ini? Kan itu. Apa hubungan surah An-Najm ayat 26 ini terhadap bab tentang syafaat? Ini yang beliau jelaskan. Kata beliau, anna fiha, sesungguhnya di dalam ayat ini, aradda 'alal musyrikin, ya, sanggahan terhadap orang-orang musyrik, alladzina yatlubuna syafa'ata minal malaikah, yang mana mereka meminta, mencari, menuntut syafaat dari para malaikat, wa ghairihim minal makhluqin, dan yang selain mereka para malaikat dari makhluk-makhluk Allah. Jadi ayat ini sanggahan terhadap orang-orang musyrik yang mana mereka meminta syafaat, ya, kepada selain Allah, baik itu kepada malaikat, ya, kepada orang-orang soleh yang telah wafat, ya, kepada Lata, Uzza, Manat, ya, nama-nama patung-patung yang mereka buat, mereka minta syafaat kepada patung-patung itu. Ayat ini menyanggah mereka tak mampu, ya, patung-patung itu memberikan syafaat, ya, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ma yustafadu minal ayat, apa pelajaran yang bisa kita peroleh dari ayat surah An-Najm ayat 26 di atas? Kata beliau, pelajaran yang pertama, araddu 'alal musyrikin alladziina yataqarrabuna ilal makhluqina yatlubuna minhum syafa'ah. Ayat tersebut, ya, adalah bantahan terhadap orang-orang musyrik yang mereka mendekatkan diri mereka kepada makhluk, ya. Jadi mereka melakukan taqarrub, ya, mendekatkan diri mereka kepada makhluk dengan cara apa? Dengan cara meminta syafaat kepada makhluk tersebut. Jadi ayat ini membantahnya. Jadi mereka, orang-orang musyrik itu, cara mereka mendekatkan diri kepada makhluk dengan cara meminta syafaat kepada makhluk, padahal syafaat itu milik Allah dan hanya diminta kepada Allah. Kemudian yang kedua, anna syafa'ata milkun lillahi wahdahu la tutlabu illa minhu. Sesungguhnya syafaat itu milik Allah sendiri, gitu ya, milik Allah saja, dan tidak boleh diminta kecuali dari Allah. Jadi kita nggak boleh minta syafaat sama Nabi, Pak. Ya Nabi Allah, ya Rasulullah, ya, syafi'na. Beri syafaat kepada kami. Syafi'ni, beri syafaat, ya, kepada saya. Nggak boleh, Pak, di dunia ini. Ya, kita hanya minta syafaat kepada Allah. Allahumma ati rasulaka syafa'atan, atau Allahumma adzin
rasulaka bi an yashfa'ani, kan boleh seperti itu. Ya Allah, berikanlah izin kepada Rasulmu untuk memberikan syafaat pada kelak di akhirat. Ini itu baru boleh seperti itu. Kemudian asy-syafa'atu la tanfa'u illa bi syartain. Syafaat itu tidak bermanfaat kecuali dua syarat. Ini penting, Pak. Syafaat tidak bermanfaat kecuali terpenuhi dua persyaratan. Ini penting. Asyaratul awal, syarat yang pertama, idzu rabbi asy-syafi' an yashfa'a. Izin dari Allah bagi yang memberikan syafaat untuk memberikan syafaat. Izin dari Allah itu yang pertama. Kemudian asyaratul tsani, syarat yang kedua, ridha 'anil masyfu'i fihi. Ridha Allah terhadap orang yang diberikan syafaat, ya. Bi ayyakuna, harus orang yang diberikan syafaat itu min ahli tauhid wal ikhlas, ya, orang yang ahli tauhid, bukan orang musyrik gitu ya, bukan orang yang mati berdosa syirik, mesti ahli tauhid dan orang yang ikhlas. Orang ikhlas itu adalah orang yang bertauhid. Ini hadirin yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, karena sudah masuk waktu Isya, kita ya cukupkan sampai di sini dulu ya. Nanti setelah Isya ya kita lanjutkan pelajaran bahasa Arab. Ya, kita majukan pekan ini waktunya, dan insya Allah pekan yang akan datang kalau Allah mudahkan bagi kita, Allah panjangkan usia kita, maka kita tetap sesuai jadwal yang sebelumnya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.